Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak pertemuan ke-14 video kedua. Di video sebelumnya kita telah belajar untuk membuat menu dan alert. Dan di video ini kita akan belajar membuat picker yang terdiri dari date picker dan time picker. Di video ini kita akan membuat aplikasi seperti yang terlihat di layar. Oke, kita langsung melakukan praktek di Android Studio. Kita siapkan kebutuhannya dan ikuti langkah yang saya lakukan. Oke, pertama-tama kita buat project baru. Lalu kita pilih empty activity. Lalu beri nama projectnya pickers. Lalu tunggu hingga projectnya siap. Oke, setelah projectnya siap, kita buka layout activity underscore main.xml, lalu ubah ke split. Oke, di sini agar memudahkan kita ganti constraint layout ini menjadi relative layout. Oke, lalu hapus text view yang ada. Selanjutnya kita akan membuat dua buah text view dan dua buah button sebagai berikut. Oke, kita gunakan copy paste agar pekerjaan cepat selesai. Oke, selanjutnya saya akan membuat Java class dengan nama fragment tanggal. Di folder utama, saya klik kanan, lalu saya pilih new Java class, saya kasih nama fragment tanggal, enter. Oke, sudah terbuka. Saya tambahkan di sini extend, namanya dialog fragment. Oke, saya pilih ini, lalu saya tambahkan implements. Implementsnya adalah date picker dialog yang ini, date picker dialog. Lalu saya di sini klik tekan tombol titik atau dot. Nah, maka muncul on that set listener. Saya double klik di sini. Oke, sekarang sudah muncul, lalu muncul error. Di sini ada bohlam merah ya, ada red bulb. Di sini saya pilih, kalau nggak muncul red bulbnya silakan tekan alt enter. Ini karena muncul, saya pilih yang implement methods, lalu saya pilih ini. Oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Lalu selanjutnya kita rubah di bagian parameter dari fungsi onDateListener-nya dengan nama tahun. Di sini bulan, dan yang terakhir adalah tanggalnya. Oke, sementara kosongkan dulu fungsi onDateSet dan kita buat fungsi baru yaitu onCreateDialog. Nah, di sini saya ketik add, lalu saya tulis onCreateDialog, maka akan muncul di sini ya. Saya pilih ini, lalu akan dibuatkan fungsi onCreateDialog seperti ini. Lalu di fungsi onCreateDialog ini kita buat kalender.
seperti ini. Kita definisikannya 3 ya, tahun, bulan, dan tanggal. Ini kita get, terus di sini calendar dot year, tahun. Oke, kita buat yang bulan. Font. Yang terakhir kita buat yang tanggal. Day. Nah, di sini ada day of week sama day of month. Kita pilih yang day of month. Oke, setelah itu kita rubah di bagian returnnya. Kita hapus saja. Kita ganti new, get bigger dialogs, pilih yang ini, lalu masukkan di sini get activity, this, terus kita masukkan parameternya tadi, tahun, bulan, tanggal. Oke, selanjutnya kita beralih ke main activity.java untuk membuat fungsi tampil kalender dan ambil tanggal. Saya buat fungsinya. View, V-nya besar. Yang kedua, view, V-nya kecil. Saya pilih dialog fragment. Ini saya tulis F tanggal sama dengan new fragment tanggal yang tadi kita buat. Oke, di sini fragment tanggal dot show. Nah, di sini get support frame manager. Pesannya apa? Pilih tanggal. Oke, seperti ini. Lalu kita buat fungsi untuk mengambil tanggal. Klik void ambil tanggal. Ini ada integer tahun, integer bulan, dan integer tanggal, hari tadi ya, tanggal. Oke, lalu kita buat string di sini. Saya tulis variabel tahun. Terus di sini kita harus rubah dari integer to string dari parameter tahun. Oke, lalu kita buat juga untuk yang bulan. Sorry, ini namanya sama, jadi saya ganti di sini bulan. Ini tanggal yang terakhir. Oke, setelah itu kita akan menampilkan ini di text view yang tadi sudah kita siapkan. Tanggal, saya double L ya, tanggal. Saya cari tadi find view by ID r.id. Nah, tadi masih ingat ya, text view-nya namanya adalah TV tanggal, L-nya 1. Oke, selanjutnya saya akan tampilkan di situ tanggal yang sudah diambil. Saya pakai set text. Nah, di sini formatnya adalah tanggal. Sebenarnya bisa gini ya, tanggal, bulan, tahun. Nah, tapi biar lebih rapi saya kasih
slash seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke activity underscore main untuk menggunakan fungsi tampil kalender ini. Fungsinya akan digunakan di button tanggal. Kita tambahkan di sini. On klik, fungsinya adalah tampil kalender. Oke, lalu sekarang yang terakhir adalah kita kembali ke fragment tanggal, lalu kita masukkan fungsi di on date set. Oke, di sini kita gunakan fungsi ambil tanggalnya dengan parameternya tahun, bulan, dan tanggal. Oke, selesai. Selanjutnya kita coba jalankan aplikasinya. Oke, seperti ini hasilnya. Sekarang kita coba masukkan tanggal. Kita klik tombol masukkan tanggal. Oke, di sini sudah muncul kalendernya. Kita pilih misalnya 14 November 2020. Oke, maka di text view-nya akan muncul 14/10/2020. Oke, selanjutnya kita akan membuat fragmen waktu. Sama seperti membuat fragmen tanggal, fragmen waktu dilakukan dengan membuat Java class dengan nama fragmen waktu. Oke, kita tambahkan di sini extend dialog fragment, lalu saya tambahkan implements. Di sini implementsnya adalah time picker dialog. Double klik di sini, lalu saya tekan titik atau dot. Nah, di sini ada yang on time set listener. Oke, lalu bohlam merah ya, kita pilih implement methods. Oke. Nah, di sini lalu kita ganti yang i pertama ini jam dan yang di sini adalah menit. Lalu kita buat on create dialognya di bawah sini ya. Saya tulis add. Nah, ini saya klik on create dialog. Oke, muncul, saya pilih ini. Oke, seperti biasa otomatis terbuat fungsi on create dialog. Lalu di sini saya buat kalender. Nah, di sini namanya tapi waktu ya kalendernya. Nah, dengan kalender get instance. Oke, selanjutnya karena di sini hanya ada 2 jam dan menit, jadi di sini saya bikin variabelnya juga 2. Jam sama dengan waktu, ingat namanya waktu dot get. Nah, di sini kita pilih yang jam, hour, yang hour of day. Oke, lalu selanjutnya saya pilih menit. Saya buat variabel menit sama waktu dot get calendar dot. Nah, di sini pilih yang minutes, huruf besar semua ya. Oke, lalu di bagian return di sini kita ganti karena kita menggunakan time picker. Di sini kita new time, T-nya besar, time picker dialog. Kita pilih yang ini, lalu saya get activity. Nah, this, lalu di sini jam, menit. Nah, di akhir kalau yang time picker dialog itu di sini ada parameter lagi, namanya adalah, atau dia menanyakan ini apakah 24 hours atau enggak gitu. Jadi di sini saya mau 24 hours, jadi di sini saya tulis true.
Nah, is 24 hours view. Ya, saya tulis. Selanjutnya kita beralih ke main activity.java untuk membuat fungsi tampil waktu dan ambil waktu. Oke, di sini saya menggunakan dialog fragment waktu sama dengan new. Nah, di sini fragmentnya kita ambil yang fragment waktu. Lalu kita tuh pesannya adalah pilih waktu. Oke, lalu kita buat fungsi selanjutnya, yaitu fungsi untuk ambil waktu. Di sini ada dua parameter, yaitu jam dan menit. Oke, sama saya buat string. Di sini saya singkat jm. Kita rubah dari integer to string, lalu di sini kita pilih yang jam. Oke, selanjutnya string menit saya tulis mn saja. Integer dot to string. Nah, di sini saya pilih yang menit. Oke. Lalu kita tampilkan ini ke text view yang sudah kita buat tadi. TV waktu, saya double U ya, sama dengan saya cari find view by ID. ID-nya adalah TV waktu. Oke, lalu saya tampilkan TV waktu dot set text. Nah, di sini karena jam saya pakai titik 2 ya. Seperti ini. Oh, sorry, harus ada tanda petik 2-nya, saya lupa. Oke, jam dan menit. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi tampil waktu di button waktu di activity main. Kita cari di sini button waktu. Kita tambahkan di sini on click. Fungsinya adalah tampil waktu. Oke, lalu langkah terakhir adalah kita memasukkan kita edit di on time setnya ya. Ini main activity, halaman utama, main activity, get activity. Lalu di halaman utama kita gunakan ambil waktu. Parameternya adalah jam dan menit. Oke, selesai. Sekarang kita coba aplikasinya. Oke, seperti ini aplikasinya. Sekarang kita coba tanggal dulu, 14 November. Lalu kita masukkan waktunya. Waktunya adalah jam 11.45. Oke. Nah, sekarang sudah muncul tanggal dan waktunya. Ini adalah akhir praktek di video kedua pertemuan ke-14. Sampai jumpa di video ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.